Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nabi Musa alaihi salam merupakan nabi yang dikirimkan Allah sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Ia menyampaikan risalah dari Allah untuk kaumnya berupa kitab suci Taurat yang juga diimani oleh umat Islam saat ini. Semasa hidupnya, Nabi Musa dan kaumnya harus menghadapi kezaliman dari Raja Fir'aun serta pengikutnya. Namun karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihi salam berhasil membelah lautan dan menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Setelah semua yang dihadapi, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar menampakkan dirinya. Nabi Musa mengalami pengalaman yang begitu dahsyat ketika Allah akan menampakkan diri. Seperti apa kondisi Nabi Musa saat akan melihat Rabb-nya ini? Hal ini diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf. Ketika itu Nabi Musa meninggalkan kaumnya dan meminta saudaranya Nabi Harun alaihi salam untuk memimpin kaumnya. Nabi Musa sendiri naik ke sebuah gunung yakni Gunung Sinai atau Tursina setelah menyempurnakan 40 malam dengan berpuasa dan beribadah di atas gunung tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dan menurunkan Taurat kepada beliau. Dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada kami, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhannya telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Peristiwa ini tentu di luar nalar. Pemandangan ini layaknya hubungan sebutir debu yang terbatas, fana dengan wujud zat Sang Maha Pencipta yang abadi tanpa perantara. Kejadian ini tentu menjadi peristiwa yang menakutkan dan membingungkan. Namun Musa mampu menerima kalimat-kalimat Allah dan membuatnya begitu rindu dan ingin melihat Tuhannya. Kerinduan Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ia lupa akan siapa dirinya. Ia meminta sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan manusia di muka bumi. Ia meminta dapat melakukan penglihatan yang teragung, permintaan yang didorong oleh desakan rindunya, dorongan harapannya, gejolak cintanya, dan keinginannya untuk menyaksikan Allah yang maha mulia. Namun dengan belas kasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Musa tidak akan dapat melihat Allah karena tidak akan mampu. Namun Allah menunjuk sebuah gunung, di mana jika gunung tersebut masih berdiri kokoh ketika Allah menampakkan diri, maka Nabi Musa bisa melihat Sang Pencipta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku, tetapi arahkanlah pandangan engkau ke gunung itu, maka jika ia tetap pada tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku." Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Gunung tersebut tampak kokoh berdiri dan lebih kecil keterpengaruhannya dan responnya daripada manusia. Akan tetapi, apakah gerangan yang terjadi? Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Lantas bagaimana bentuk dan cara penampakan diri Allah tersebut? Kita tidak bisa menyifati atau mengidentifikasinya. Karena tidak ada satupun yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quranul Karim sendiri tidak mengatakan sesuatu pun. Seluruh puncak gunung tersebut tenggelam hingga terlihat rata dengan tanah, hancur berantakan. Musa sangat takut dan berlakulah sesuatu pada keberadaan dirinya sebagai manusia yang lemah. Dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Kembali kepada dirinya dan mengetahui ukuran kemampuannya dan menyadari bahwa dia telah melakukan permintaan yang melebihi batas. Maha suci dan maha tinggi engkau, tak mungkin mata manusia dapat melihat dan memandangmu. Nabi Musa pun bertaubat dan memohon ampun karena permintaannya terlalu melampaui batas.
Bahkan sebenarnya tiada yang ditampakkan oleh Allah hanya sebesar jari kelingking. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Lantas gunung tersebut hancur luluh menjadi abu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.